Kemudian selain peran terhadap dokter itu sendiri, IDI juga pasti punya peran ya dok di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, apa contoh kegiatan yang telah dilakukan oleh IDI khususnya di Lampung Tengah dalam hal pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat? Sebenarnya cukup banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia, khususnya di Lampung Tengah. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Contohnya pada tahun ini, tahun 2023 ini, Ikatan Dokter Indonesia Lampung Tengah sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan bakti sosial. Bakti sosial itu mencakup pengobatan gratis, konsultasi kesehatan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bincang, kita berjumpa lagi di podcast Batik, bincang asyik tentang informasi kesehatan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. Bersama saya Dr. Evita Yolanda selaku host pada acara kita pagi hari ini. Dan tak hadir bersama kita Dr. Guntur Sulistyo. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sebagai narasumber kita. Dr. Guntur ini bertugas sebagai dokter umum di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, sekaligus sebagai anggota dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lampung Tengah. Sobat Bincang, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang Hari Dokter Nasional yang juga diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia atau IDI ke-73. Saya baca sejarahnya nih dokter. Pada tahun 1950, tanggal 24 Oktober itu, IDI secara resmi mendapatkan legalitas secara hukum. Maka dari itu, pada tanggal 24 Oktober diperingati sebagai Hari Dokter Nasional dan HUT IDI. Sobat Bincang dimanapun berada, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI adalah organisasi profesi kedokteran yang menaungi seluruh dokter di Indonesia, baik dokter umum dan dokter spesialis. IDI adalah organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah secara perundang-undangan dan berafiliasi dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI. Nah dokter, tema kita hari ini yaitu tentang Hari Dokter Nasional atau HUT IDI. Pastinya Sobat Bincang ingin tahu dan kenal lebih dekat tentang IDI itu sendiri. Bisa dijelaskan dok, untuk apa itu peran dan fungsi IDI bagi profesi dokter? Baik, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI adalah wadah yang mewadahi seluruh dokter di Indonesia, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Jadi IDI ini adalah organisasi profesi yang berfungsi, yang berperan untuk menampung aspirasi seluruh dokter Indonesia. Namun ada perbedaan peran pada tahun 2023 ini sejak adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sebelum ada undang-undang itu, peran IDI lebih banyak bagi dokter Indonesia. Yang pertama, peran IDI adalah sebagai penentu lisensi bagi dokter Indonesia sebelum berpraktek di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebelum berpraktek, IDI dokter harus mendapatkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia agar dia bisa berpraktek di wilayah Indonesia. Selain itu juga IDI juga berperan untuk memberikan rekomendasi kepada kolegium-kolegium yang ada di Indonesia, kolegium kedokteran Indonesia, baik itu kolegium dokter umum maupun dokter spesialis, untuk memberikan standarisasi pendidikan bagi pendidikan dokter Indonesia agar mutu layanan kesehatan yang ada di masyarakat Indonesia sangat cukup baik sehingga juga bisa meningkatkan keselamatan pasien di Indonesia gitu. Baik, terima kasih dokter. Jadi itu kurang lebih fungsi dan peran IDI ya dok ya, secara garis besar. Baik dokter, kemudian selain peran terhadap dokter itu sendiri, IDI juga pasti punya peran ya dok di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, apa contoh kegiatan yang telah dilakukan oleh IDI khususnya di Lampung Tengah dalam hal pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat?
Sebenarnya cukup banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia, khususnya di Lampung Tengah. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Contohnya pada tahun ini, tahun 2023 ini, Ikatan Dokter Indonesia Lampung Tengah sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan bakti sosial. Bakti sosial itu mencakup pengobatan gratis, konsultasi kesehatan gratis. Kalau untuk pengobatan gratis itu pengobatan dasar, terutama yang akan dilakukan pengobatan gratis, dan juga pengabdian masyarakat yang lain. Ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti untuk menyatukan keratan di antara dokter dan masyarakat Indonesia seperti kegiatan senam dan lain-lain begitu. Baik, jadi itu tadi contoh kegiatannya ya dok ya. Ada konsultasi gratis, pengobatan gratis, dan juga untuk antar anggota sendiri ada muscap ya dok ya, musyawarah cabang biasanya ya. Baik. Kemudian dokter dalam prosesnya menjalankan tugas dan perannya, ini pasti menghadapi tantangan dan permasalahan sehari-hari. Untuk saat ini dokter, apa tantangan yang sedang dihadapi ini dalam permasalahan seputar profesi dokter itu sendiri dok? Tantangannya ada banyak ya untuk yang dihadapi oleh dokter dan Ikatan Dokter Indonesia. Seperti beberapa tahun yang belakangan ini, kita menghadapi pandemi COVID-19. Ini adalah penyakit yang sebelumnya mungkin belum ada di negara kita maupun di seluruh dunia. Dan alhamdulillah kita dokter, Ikatan Dokter Indonesia, masyarakat Indonesia, alhamdulillah, dan juga pemerintah Indonesia berhasil melaluinya. Dan mungkin memang ada banyak korban yang berjatuhan pada saat pandemi COVID-19. Tapi saat ini kita sudah melaluinya dan alhamdulillah kita alhamdulillah masih selamat sampai hari ini. Dan itu merupakan membutuhkan banyak usaha dan effort yang harus kita hadapi, yang harus kita keluarkan, sehingga kita harus bisa bertahan untuk bisa menyelamatkan nyawa-nyawa masyarakat Indonesia. Selain itu juga ada juga tantangan dari segi teknologi digital yang semakin berkembang. Dahulu mungkin kita jika ingin berkonsultasi ke dokter kita harus bertatap muka, tapi sejak mungkin ada COVID-19 kita mengharuskan ada teknologi namanya telemedicine. Dari telemedicine itu kita bisa konsultasi melalui berbagai media elektronik. Namun ada aspek hal lain yang harus dipertimbangkan, yaitu aspek etik. Apakah dengan berkonsultasi secara tidak tatap muka, apakah itu ada efek etiknya juga terhadap hubungan antara dokter dengan pasiennya. Dan itu juga merupakan tantangan yang harus kita hadapi untuk dokter dan Ikatan Dokter Indonesia. Baik dokter, terima kasih. Jadi tantangannya itu dari segi teknologi ya dok. Kemudian saat pandemi COVID-19 kemarin kita menghadapi ujian ya dok ya bagi masyarakat, juga bagi para tenaga kesehatan, dan itu melakukan usaha ekstra sekali ya dok pada masa-masa itu ya dok ya untuk melakukan pelayanan yang terbaik ketika pandemi itu. Dan juga untuk di Lampung Tengah sendiri memberikan penghargaan ya dokter kepada dokter-dokter di Lampung Tengah pada saat itu yang telah melayani pasien-pasien COVID-19 ya dokter. Baik dokter, kemudian tadi dokter sempat menyebut tentang undang-undang kesehatan yang baru ya dok. Jadi kita tahu Sobat Bincang bahwa tahun ini itu pemerintah mengesahkan undang-undang kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana undang-undang ini memuat beberapa substansi, dan diantaranya yaitu tentang memperbesar peluang dokter dari luar negeri ya dok untuk berpraktik di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat dokter tentang hal tersebut? Sebenarnya kita bisa melihat dari berbagai sisi. Jika dari sisi ada beberapa orang yang setuju, ada juga mereka yang tidak setuju. Bagi yang setuju, mungkin ini memberikan investasi keilmuan bagi masyarakat Indonesia, bagi pendidikan kedokteran Indonesia. Kita bisa mendapatkan ilmu dari negara lain, ilmu dari
negara lain yang bisa kita terapkan di negara kita. Namun juga ada hal yang mungkin tidak banyak yang tidak setuju, karena masih banyak tenaga dokter di Indonesia yang belum, yang maksudnya harus juga diapresiasi untuk bisa bekerja di Indonesia. Karena kita ketahui memang sih dari segi rasio kebutuhan dokter di Indonesia masih banyak yang belum merata. Dari segi kebutuhan dokter di Indonesia, angka rasio antara kebutuhan dokter di Indonesia dengan masyarakat Indonesia masih belum merata, masih banyak tersentralisasi di daerah perkotaan, dan banyak yang tidak mau, yang mungkin belum berkenan untuk berpraktik di daerah pedesaan. Tapi dengan adanya dokter asing yang masuk ke Indonesia, tentunya pelindungan terhadap dokter lokal, dokter kita sendiri yang lulus dari pendidikan dokter Indonesia di Fakultas Kedokteran di Indonesia ini juga terancam begitu. Baik, jadi ada sisi positif dan negatifnya ya dok. Baik. Kemudian tadi dokter menyebut tentang rasio ya dok. Jadi rasio antara dokter dan dokter spesialis terhadap jumlah penduduk di Indonesia ini memang masih sangat jauh di bawah standar ya dok. Perlu sobat bincang tahu bahwa standar untuk rasio antara dokter dengan penduduk menurut WHO yaitu 1:1000. Jadi satu dokter itu melayani 1000 penduduk ya dok. Tapi untuk Indonesia sendiri masih di angka 0,02/1000 penduduk, bahkan untuk dokter spesialisasi di bidang yang mayor. Nah, jadi artinya masih sangat jauh dari standar ya dok ya. Menurut dokter sendiri, pendapat dokter ya, apa strategi pemerintah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan tenaga dokter kepada masyarakat dari segi jumlahnya, kualitasnya, dan juga distribusinya dok? Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mungkin ya sudah banyak beberapa fakultas kedokteran yang beberapa kampus atau universitas yang membuka fakultas kedokteran. Itu memang sudah beberapa bulan ini kita lihat di media, beberapa kampus, beberapa universitas membuka fakultas kedokteran yang baru. Namun hal ini memang bukan hanya solusi yang memang menjadi solusi, tapi hal yang penting juga yang harus kita pertimbangkan juga adalah kualitasnya. Kita harus juga menjaga kualitas dari dokter Indonesia. Jadi selain membuka fakultas kedokteran yang baru, kita juga harus menjaga kualitasnya. Kalau membuka fakultas kedokteran memang harus sesuai dengan standar yang ada, dan juga sampai lulus pun dari mulai input, proses sampai output harus terjaga standarnya, sehingga tidak mengorbankan masyarakat Indonesia yang akan menjadi pengguna pasien bagi dokter-dokter Indonesia nantinya ke depan. Selain itu, mungkin hal yang menjadi PR adalah pemerataan. Pemerataan dokter di Indonesia masih banyak dokter yang lebih suka bekerja di daerah perkotaan, karena mungkin dari segi fasilitas lebih nyaman di daerah perkotaan. Mereka masih kurang nyaman jika bekerja di daerah pedesaan, karena mungkin akses untuk kehidupan sehari-hari kurang nyaman. Hal yang menjadi strategi bagi pemerintah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas atau pembangunan yang merata di daerah pedesaan maupun di perkotaan, sehingga dokter-dokter juga merasa mau atau tidak enggan untuk juga bekerja di daerah perkotaan. Juga fasilitas yang ada di rumah sakit, di fasilitas kesehatan di pedesaan juga harus dibangun, sehingga dokter-dokter spesialis juga dia sudah belajar beberapa tahun tentang teknologi yang terbaru, sehingga juga bisa diterapkan di tempat mereka bekerja begitu. Baik, jadi selain untuk pemerataan dokternya sendiri, pemerataan fasilitas ya dok yang penting ya. Jadi tentunya ketika kita memiliki fasilitas di daerah terpencil, kita bisa melayani pasien-pasien dengan lebih baik ya dokter. Baik. Terima kasih dokter. Kemudian untuk selanjutnya, jadi itu kan tadi strategi pemerintah ya dok. Nah, kemudian sekarang kita sebagai dokter sendiri ya dok, dan juga para dokter yang lain, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita agar bisa bersaing secara global? Tentunya untuk bisa bersaing secara global, kita tidak boleh ketinggalan zaman ya. Kita harus selalu up to date ya. Kita bisa mengikuti berbagai webinar
secara online yang mungkin juga pembicaranya dari berbagai negara. Kita selain itu juga hal yang penting juga kita harus bisa menguasai bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris ya, karena itu merupakan akses kita supaya kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai negara lain, dari berbagai sumber yang mungkin dari negara lain atau dari ahli dari negara lain. Yang ya intinya kita juga harus aktif mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan ya, untuk tidak ketinggalan zaman dengan dokter-dokter dari negara-negara lain gitu. Baik, jadi kita harus terus mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan perkembangan ilmu ya dok. Jadi kita upgrade diri untuk bisa kemudian bersaing secara global ya dok ya. Baik dokter, pertanyaan terakhir nih dok. Pada hari ulang tahun IDI yang ke-73 ini, apa harapan dokter bagi IDI, terutama di Lampung Tengah, dan bagi para dokter di rumah sakit kesayangan kita, Rumah Sakit Demang Sekolah dok? Harapannya kita tetap harus kompak ya. Para dokter di Indonesia, dokter di Lampung Tengah, dokter di Rumah Sakit Demang harus kompak. Kita harus tetap bersatu dalam Ikatan Dokter Indonesia. Tidak boleh ada ikatan dokter yang lain. Kita harus kompak dan harapannya kita juga harus saling ya kompak begitu, intinya kompak. Dan juga harapan untuk rumah sakit kita bisa saling bekerjasama, saling antara dokter umum maupun dokter spesialis juga saling, karena kita juga ada ikatan dalam sumpah, kita adalah keluarga, ada teman sejawat, adalah keluarga, saudara kandung ya. Jadi kita harus terikat dalam ikatan itu. Kita tidak boleh ada kata-kata tidak kompak begitu. Baik. Jadi kita harus tetap bersatu ya dok ya dalam kebersamaan IDI, baik IDI Indonesia, Lampung Tengah, khususnya juga di Rumah Sakit Demang Sekolah Raya ini ya dokter. Baik dokter. Baik Sobat Bincang, sebetulnya ini topik yang menarik ya bila dibahas lebih lanjut tentang IDI ya dok, tentang kesehatan yang baru. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka dari itu kita lanjutkan di lain waktu ya dokter. Baik. Terima kasih banyak untuk Dr. Guntur Sulistyo yang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Terima kasih ya dokter. Ya, sama-sama. Semoga podcast kali ini bisa membawa manfaat bagi Sobat Bincang dimanapun berada. Dan sebelum ditutup dokter, saya punya satu pantun nih dok. Turun hujan di bulan Desember, tumbuhlah subur pohon akasia. Cakep. Hari ini tanggal 24 Oktober. Selamat Hari Dokter Indonesia. Baik, sampai berjumpa di lain waktu pada podcast kita berikutnya, podcast Batik, yaitu bincang asyik tentang informasi kesehatan Rumah Sakit Demang Sekolah Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.